Halo teman-teman semuanya, kembali berjumpa dengan saya Evan Jaya. Kali ini ya mungkin udah 2 hari ya, banyak yang bertanya kepada saya, kenapa sih kok Evan kok udah nggak buat ramalan lagi gitu ya. Ya teman-teman, di sini saya akan memberitahukan bahwa selama 2 hari ini, memang 2 hari kemarin memang saya banyak urusan ya, saya sibuk ya. Jadi banyak urusi urusan yang lain, jadi saya tidak sempat untuk meramalkan video YouTube ya. Kadang pulang sampai ke rumah mungkin udah capek ya. Ya mungkin teman-teman juga di sini banyak yang meramalkan, meminta meminta bantuan konsultasi dengan saya ya. Eh, Bahkan sampai saya tengah malam juga saya baru bisa balas WA kalian. Kadang juga jam 7 jam 8 kemarin saya masih baru bisa balas chat kalian ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman di sini juga kadang saya sampai kalang kabut ya, urusan saya masih belum kelar. Jadi saya urusi masalah mungkin ya semalam masih belum bisa secepatnya diurusi urusan saya ya. Jadi saya sibuk ya. Jadi semalam juga saya sempat juga untuk membalas WA kalian juga. Kebanyakan saya membalas kalian pakai video recording ya. Jadi teman-teman di sini udah cukup paham ya, udah cukup tahu kalau saya ini benar-benar sibuk ya, sibuk urusi urusan masalah saya ya. Jadi di sini teman-teman, uh, ini semalam juga ada teman yang perhatian dengan saya ya. Mungkin udah rindu, kangen ya dengan hasil ramalan saya di YouTube ini ya. Jadi teman-teman ya, terima kasih Anda juga memberi saya daya juang semangat supaya saya selalu membuat ramalan ini ya di YouTube ini, sehingga teman-teman selalu menunggu dan menanti-nantikan kabar baik, informasi dari Lika-Liku Kehidupan melalui ramalan Katuremi ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini teman-teman saya akan melanjutkan hasil ramalan saya kali ini. Saya akan melanjutkan ramalan tentang lanjutan 5 unsur elemen ya teman-teman. Karena memang 2 hari 3 hari kemarin, 2 hari atau 3 hari kemarin ya, memang saya meramalkan tentang unsur elemen yang pertama, yaitu unsur elemen api ya. Segala hal yang berhubungan apakah cocok atau tidak, sesuai atau tidak, unsur elemen api itu bidang karir, pekerjaan ataupun bisnis yang Anda geluti ya teman-teman. Nah, jadi di sini saya akan melanjutkan ramalan 5 unsur ya, 5 unsur elemen. Kira-kira unsur unsur yang kedua itu unsur kayu ya teman-teman. Nah, jadi di sini mungkin teman-teman ada yang merasa lupa ataupun merasa tidak mengerti ya, tidak tahu apa artinya unsur elemen gitu ya. Nah, jadi di sini unsur elemen kayu saya akan menjelaskan bahwa teman-teman jika memilih dua kartu ini ya, uh, jika memang yang Anda jalankan, yang Anda jalani sesuai bisnis yang Anda jalankan ya, mungkin yang Anda kerjakan sesuai atau tidak ya, maksudnya bisa mendapatkan hasil keuntungan yang luar biasa ya, yang sesuai keinginan Anda atau tidak ya. Nah, jadi di sini teman-teman tidak perlu takut ya, tidak perlu khawatir, saya akan memberitahukan bidangnya apa ya. Nah, jadi di sini teman-teman mana tahu, eh, saya akan menjelaskan, saya akan memberitahukan semua bisnis yang cocok dengan unsur kayu ya, unsur elemen kayu. Jadi teman-teman kemungkinan kalau misalnya saya akan sebutkan salah satunya Anda membuka bidang bisnis ini ya, mana tahu bidang bisnis ini sangat susah untuk berkembang ataupun bisa berkembang pesat ya. Alhamdulillah ya, semoga ya, bersyukur ya teman-teman, ya semoga bidang yang saya katakan ini memang sesuai dengan Anda ataupun Anda bisa membenahi unsur elemen yang lain ya teman-teman ya. Oke, saya akan jelaskan dulu, saya akan kasih tahu apa-apa saja bisnis, karir, pekerjaan ya yang sesuai dengan unsur kayu ya. Nah, jadi di sini unsur kayu itu yang berhubungan dengan industri kain ya, perkainan ya, pakaian yang rajut merajut, tentang menjahit pakaian ya, celana, baju, kain ya pokoknya ya. Terus yang kedua, yang bergelut di bidang saham juga bisa ya untuk yang unsur kayu. Terus yang ketiga obligasi. Terus yang keempat developer ya, perumahan ya. Jadi membangun bangunan, membangun rumah ya. Jadi itu untuk unsur kayu tuh bisa cocok ya. Terus yang kelima, Anda bisa membuka bagian toko fotokopi, jual buku, alat tulis ya. Nah, itu ya pokoknya segala hal yang berhubungan pen, pensil, alat tulis, perlengkapan, peralatan kuliah ya, peralatan untuk sekolah, untuk SD, TK itu juga boleh ya, ataupun untuk kampus juga bisa.
pokoknya yang berhubungan dengan unsur kayu ya teman-teman ya. Pensil, pen, penghapus, lem, ya lakban, sasiban segala macamnya. Nah jadi itu sesuai dengan Anda ya untuk unsur kayu. Terus yang keenam yang berhubungan dengan fashion. Fashion itu ya model ya, untuk yang baju, celana ya, model-model, bagaimana maksudnya baju celana kan banyak model zaman sekarang ya teman-teman ya. Nah itu pun cocok ya. Terus yang ketujuh nursery itu juga cocok. Terus yang delapan yang berhubungan dengan bidang budaya ya. Sembilan juga untuk yang membangun sekolah ataupun untuk buka buka lowongan les ya, untuk jadi guru ya, itu pun sesuai juga, guru, dosen, kepala sekolah ya, ataupun yang bergerak di bidang pendidikan, yang buka pendaftaran les ya, untuk pendaftaran sekolah, itu juga sesuai dengan unsur kayu ya teman-teman. Nah jadi di sini ataupun teman-teman yang misalnya ada buka toko, misalnya toko usaha bangunan, itu pun sesuai. Buka toko usaha panglong ya. Nah, panglong itu seperti apa, yang kayak seperti jual atap kanopi, semen, batu, pasir ya, tanah, batu bata, itu ya bisa ya semua ya unsur kayu ya teman-teman. Nah, jadi di sini ya bisa juga untuk pipa, eh, itu bisa juga ya, pokoknya segala keperluan untuk yang rumah itu juga bisa ya, kursi meja itu bisa. Jadi teman-teman unsur kayu ini udah cukup jelas ya, pokoknya yang unsur kayu itu seperti yang tadi saya katakan ya. Jadi bisa teman-teman ada sesuai dengan Anda ya bersyukur, bisa tidak sesuai dengan Anda ya mungkin tidak bisa berkembang pesat ataupun terlalu nombok ya, ataupun bangkrut ya, ya mungkin Anda selalu membenahi dari unsur yang lain ya. Oke, nama basa-basi yang sangat panjang ya teman-teman. Wah, waktunya udah saya lebih dari 7 menit ya saya basa-basi menjelaskan semuanya. Nah, karena di sini saya teman-teman saya akan jelaskan lagi bahwa unsur kayu itu dia sangat cocok dengan unsur tanah ya, unsur elemen tanah. Karena kenapa? Unsur kayu itu dia bisa menumbuhkan tanaman, menumbuhkan pohon ya sampai beribu-ribu tahun, jadi sehingga dia bisa hidup lebih lama sampai beribu-ribu tahun, sehingga dia menghasilkan buah, sayur, ranting-ranting ya, sehingga unsur kayu bisa menghasilkan perabot rumah tangga, meja, kursi dan lain sebagainya ya. Oke, jadi kalau unsur elemen kayu itu dia tidak cocok dengan unsur elemen api, karena memang dia bisa unsur elemen api bisa membakar sampai tidak tersisa ataupun menghasilkan abu ya. Nah, jadi kalau misalnya unsur kayu dia bisa cocok dengan unsur elemen air, tapi unsur elemen air yang sedang ataupun yang kecil ya. Karena kan kita memang kalau lahir itu ada sedang lah, kecil, sedang dan besar ya. Nah, jadi kalau misalnya elemen unsur airnya itu yang besar, yang sangat besar, berarti itu lautan ya. Nah, jadi kalau misalnya unsur kayu dia bisa membawa keuntungan ya dari unsur air ya, sehingga dia bisa bertumbuh dan berkembang menjadi sebuah pohon yang sangat besar ya. Nah itu juga unsur kayu tidak cocok dengan unsur logam ataupun emas ya, karena memang dia bisa memotong kayu ya. Nah, kecuali kalau misalnya dia unsur elemen kayu mulia ya, kayu mulia yang tidak bisa rusak, nah, itu cocok dengan logam atau emas ya. Nah jadi di sini teman-teman sudah cukup jelas ya kelima unsur elemen yang bisa saling menghancurkan, yang bisa saling menguntungkan ya. Nah jadi teman-teman di sini biasanya saya sudah memakai 3 kartu ya. Jadi sekarang di sini untuk 5 unsur elemen hanya cukup 2 kartu saja ya teman-teman, tanpa membuang waktu Anda. Jadi saya cukup 2 kartu saja supaya Anda lebih memilih mana lebih terbaik ya. Nah di sini kartu dari kartu pertama ini adalah kucing warna orange. Terus yang kedua kucing warna putih ya teman-teman. Nah jadi di sini 2 kartu ini seperti biasa saya akan memberi Anda 5 detik ya dari sekarang. Jika misalnya seperti biasanya Anda tidak cukup untuk memilih kartu ini ya, Anda bisa menjadi ataupun membuat video ini seperti biasa ya. Oke, tanpa basa-basi yang sangat panjang ya, waktu sudah lewat 10 menit. Jadi saya akan melanjutkan ke ramalan. Saya akan hitung waktu 5 detik dari sekarang ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Oke teman-teman, saya akan lanjut lagi dari kartu pertama. Teman-teman yang memilih kucing warna orange. Oke, ini saya akan geser dulu. Unsur elemen kayu ya teman-temannya.
Oke, di sini teman-teman saya akan lihat dulu. Nah, di sini teman-teman Anda memiliki kartu pertama. Di sini mungkin Anda tidak sesuai dengan Anda ya, karir, pekerjaan, bisnis. Karena di sini yang saya lihat di sini yang ditunjukkan oleh Anda itu tidak sesuai dengan Anda ya. Bisnis yang Anda kerjakan, pekerjaan yang Anda geluti, karir, bisnis, pekerjaan itu tidak sesuai dengan unsur elemen Anda ya. Jadi sehingga Anda harus bisa membenahi ke unsur yang lain yang lebih baik lagi. Apalagi Anda bekerja di bidang unsur kayu mungkin tidak sesuai dengan Anda, mungkin Anda selalu sakit-sakitan, Anda selalu dikucilkan, Anda selalu tidak nyaman di pekerjaan Anda selalu seperti ditusuk-tusuk ya, ataupun seperti Anda selalu tidak nyaman dalam pekerjaan ya, dalam bekerja sehingga Anda selalu tidak mendapatkan dukungan, Anda selalu dijatuhkan sehingga Anda selalu dicemooh ya, dikerjain untuk hal-hal yang tidak baik. Nah, jadi di sini teman-teman saya akan lihat dulu. Di sini satu, Anda sudah banyak melakukan waktu demi waktu, Anda selalu melakukan waktu yang sudah cukup lama ya, Anda selalu bersabar menjalani bidang ini yang bergerak di bidang unsur kayu ya. Tapi sebenarnya Anda sendiri lahir tidak merupakan unsur kayu ya. Kenapa? Mungkin Anda bisa berhubungan dengan unsur api ataupun unsur air ya, ataupun unsur logam, sehingga Anda sendiri tidak sesuai dengan unsur kayu, sehingga apapun yang Anda kerjakan memang tidak sesuai dengan Anda ya. Anda di sini yang saya lihat sih memang sudah cukup lama Anda bergerak di bidang ini ya. Mungkin Anda menjalankan bisnis ini sesuai dengan unsur elemen orang tua Anda sebelumnya, mungkin dia memberikan arahan ataupun memberikan harta warisan ya, memberikan bisnis ini kepada Anda, kepada anak cucu ya, sehingga selalu meneruskan perdagangan ini, bisnis ya. Jadi sampai ke tangan Anda mungkin tidak sesuai dengan unsur Anda, sehingga Anda selalu jatuh bangun ataupun Anda selalu bersabar menjalani bisnis ini ya. Sehingga Anda selalu juga banyak belajar, Anda juga banyak pengetahuan, banyak pengalaman dari orang tua Anda untuk menjalankan bisnis ini ya. Sehingga Anda juga memang tidak ada jalan keluar untuk menjalani bisnis ini, sehingga Anda selalu terpaut bahwa apa yang Anda lakukan memang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang tua sebelumnya ya. Di sini memang kalau saya lihat sih memang Anda selalu sudah lama selalu mendapatkan rezeki ya. Misalnya di sini ya, dalam waktu 1 tahun Anda selalu mendapatkan misalnya Anda banyak mengeluarkan modal usaha, Anda banyak melakukan menyita waktu, tenaga ya, Anda sudah banyak menghabiskan uang sehingga Anda banyak melakukan apa yang semestinya Anda lakukan ya, sehingga Anda selalu membenahi tapi tidak pernah mendapatkan hasil yang diinginkan ya. Di sini memang uang sebelumnya orang tua yang Anda kerjakan memang selalu mendapatkan banyak rezeki ya, tapi turun-temurun jatuh ke tangan Anda, mungkin Anda sebagai anak ataupun cucu mungkin semua jadi hancur ya. Jadi apapun yang didapatkan memang tidak sesuai orang tua ya, mungkin sesuai hasil yang Anda inginkan, sehingga Anda melakukan semuanya itu hanyalah sia-sia ya. Nah, terus juga kalau di sini saya akan lihat dulu, memang satu, banyak kesabaran ya. Terus yang kedua, memang Anda banyak melakukan kehati-hatian sehingga Anda selalu tidak mengalami kerugian ya, tapi tetap aja selalu mendapatkan kerugian ya. Nah, jadi di sini Anda memiliki kartu pertama, Anda membenahi lah ya unsur api, unsur kayu ya. Kalau bisa unsur kayu Anda berubahlah perdagangan Anda, bisnis Anda ataupun karir pekerjaan Anda ke unsur elemen Anda yang lebih baik lagi ya. Jika memang sudah tidak sesuai dengan Anda ya, mungkin Anda tutup bisnis ini ya, Anda jual ke orang lain, Anda mendapatkan keuntungan, Anda membuka lagi unsur elemen yang lain. Nah, di sini ya memang berdoa, bersyukur memang itu harus nomor satu ya teman-teman. Tapi di sini juga memang udah banyak usaha yang dilakukan tapi tidak pernah mendapatkan hal kebaikan, hal positif ya. Di sini memang Anda selalu banyak mengajak kerjasama antar kolega, kerjasama mitra bisnis ya, tapi tetap saja selalu mendapatkan hal-hal pujian yang tidak baik ya.
Terus juga di sini ya akan saya lihat dulu, memang tujuannya memang selalu melakukan tujuan dan rencana atau mendapatkan hasil, tapi tak sepadan dengan uang yang sudah Anda keluarkan ya teman-teman ya. Nah, jadi semua ini memang untuk kartu pertama Anda benahilah unsur elemen yang lain, bisnis, bidang karir, pekerjaan ya, sehingga Anda selalu eh, pindah ke bisnis yang lain ya. Misalnya unsur kayu yang tadi saya bilang itu tidak sesuai dengan Anda jangan kerjakan lagi, karena memang menyita waktu Anda, menyita tenaga ya, menyita orang-orang yang tidak baik ya, sehingga Anda selalu menghabiskan waktu, lebih banyak menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga, uang ya, apapun juga tidak bisa membantu Anda menjadi lebih baik lagi. Nah, jadi di sini kartu pertama ya, karir pekerjaan juga Anda harus segera membenahi diri sehingga Anda bisa menjadi ke hal-hal yang lebih baik ya, tidak perlu jatuh bangun ataupun jatuh sakit, karena memang kesempatan selalu ada di depan mata jika Anda ingin berusaha ya teman-teman ya. Oke, kartu pertama udah selesai ya. Saya akan melanjutkan ke kartu kedua ya. Kartu kedua dengan simbol kucing warna putih ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman saya akan lihat dulu. Nah, Anda memilih kartu kedua di sini ya. Penuh dengan kehalangan ya. Penuh dengan halangan, penuh dengan maut ya. Coba saya akan lihat dulu apa sih yang maksudnya halangan. Nah, jadi di sini teman-teman satu, memang Anda banyak kolega, Anda banyak kerjasama, banyak mitra bisnis ya, banyak bisa diajak kerjasama, tapi di sini halangan banyak ya. Di sini banyak mengalami kerugian besar. Di sini juga tujuan rencana juga tidak bisa dikerjakan ya. Ini kalau saya lihat memang banyak menghasilkan kerugian yang sangat banyak ya. Tanpa Anda pikirkan, di sini juga Anda bersikap gegabah dan ceroboh ya. Di sini kalau saya lihat hampir sama dengan kartu pertama, tapi di sini kartu kedua, Anda memilih kartu kedua lebih banyak mengalami hal ketidakpastian, Anda banyak mengalami kerugian besar, Anda juga banyak mengalami hal-hal yang tidak seharusnya Anda keluarkan gitu ya. Di sini memang kalau saya lihat banyak sisi gelapnya, banyak sisi kemunduran, tidak pernah mengalami hal berkembang pesat ya. Banyak yang sudah dikorbankan, banyak yang sudah mengeluarkan uang ya, banyak mengeluarkan rezeki, semua apapun juga tidak bisa dikerjakan, sehingga apapun yang Anda kontrol ya sedemikian rupa, Anda melakukan peraturan, apapun yang Anda lakukan ya mungkin Anda kurang bisa untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan ya. Coba saya akan lihat dulu di sini. Banyak mengalami kesedihan, banyak mengalami keterpurukan ya, kekecewaan hati ya, uang sana sini, dan banyak mengalami kemunduran, banyak mengalami hal hutang piutang, banyak pinjam meminjam ya, sehingga Anda juga sering jatuh bangun, Anda sering dikatai tidak baik ya, Anda selalu janji-janji dan janji palsu ya, sehingga Anda selalu tidak menepati janji. Tapi sebenarnya Anda bukan menepati janji, tapi uang sudah banyak dikorbankan tapi tidak bisa dikembalikan lagi ya, apa daya Anda jatuh terhadap orang yang tidak semestinya Anda jalankan untuk hal-hal yang seperti ini ya. Di sini memang tujuannya yang Anda lakukan kurang bagus ya, kurang mendapatkan dorongan, dukungan juga tidak ada, uang banyak keluar habis ya, sisi gelap selalu menghampiri. Jadi
uh, unsur Anda mematikan unsur kayu ini ya. Misalnya kalau saya lihat sih memang sepertinya yang saya terasakan teman-teman di sini, Anda adalah unsur elemen air ya, tapi airnya tuh yang sangat besar ya. Berarti Anda itu adalah unsur elemen lautan ya, air lautan yang sangat besar ya, sehingga Anda merusak, Anda bekerja di bidang unsur kayu ya, sehingga kayu kalau bisa direndamkan di air lautan lama-lama kan bisa menjadi uh, lapuk ya, habis itu dia bisa jadi tenggelam di dalam lautan ya. Nah jadi di sini teman-teman, ubahlah sikap Anda, benahilah bisnis Anda ke bisnis unsur elemen yang lainnya. Nah jadi di sini saya akan menjelaskan bahwa kembali, uh, jika Anda bukanlah cocok dengan unsur kayu, Anda harus menghindari unsur kayu yang tidak baik ya. Nah jadi di sini saya akan bilang bahwa unsur kayu ini Anda jangan kerjakan di bidang industri kain dan pakaian, rajut merajut, jahit, saham, obligasi, pengembangan perumahan, developer, buku alat tulis ya, jual-jual alat fotokopi juga bisa, fashion, nursery, budaya, alat peraga pendidikan. Nah, alat peraga pendidikan itu maksudnya ya seperti buku buka les, buka sekolah, jadi guru sekolah, jadi guru kepala sekolah ya. Jadi guru pembimbing. Nah, jadi itu misalnya kalau Anda tuh yang bergerak di bidang itu tidak pernah mengalami hal berkembang pesat, Anda segeralah merubah diri Anda tuh menjadi ke unsur elemen yang lebih cocok dengan Anda ya. Sehingga Anda tidak perlu menyita waktu, menghabiskan uang Anda yang cukup banyak ya. Sehingga Anda selalu dibuat susah untuk oleh unsur kayu ini ya. Karena memang unsur kayu ini tidak selalu mendapatkan keuntungan ya, tapi Anda membahayakan Anda dan merugikan Anda sendiri ya. Jadi teman-teman di sini ya usahakan Anda selalu melakukan yang terbaik di kali kehidupan Anda. Jika memang tidak cocok untuk Anda, tidak bisa berkembang pesat, Anda ubahlah bisnis Anda ke unsur elemen yang lebih cocok dengan Anda ya. Oke, sampai di sini dulu hasil ramalan kartu kedua ya. Jadi teman-teman bisa konsultasi dengan saya ya. Jika ada pertanyaan boleh via WhatsApp ya. Nomor WA saya ada di bawah deskripsi channel YouTube saya ini, atau Anda barusan mau memulai video saya ini sudah tertera nomor WA saya di situ ya teman-teman ya. Nah, jangan lupa juga dan di like, di share dan di komen, klik subscribe, tekan tanda lonceng untuk dapat upload ramalan terbaru dari saya ya. Jadi teman-teman di sini ya kembali saya akan katakan bahwa teman-teman di sini banyak orang bilang apakah konsultasi ini membutuhkan bayaran atau tidak ya. Karena di sini memang kalau untuk pencerahan aura ya, itu memang saya akan meminta bayaran ya, tapi bayaran itu dengan sukarela ya. Saya tidak meminta ada harga tarif ya. Memang di bulan yang lalu saya ada curhat-curhatan di video YouTube saya yang lain. Jika Anda ingin membayar saya, bayarlah isi pulsa saya gitu ya. Tapi di sini teman-teman mungkin bulan yang lalu memang banyak yang mengirim pulsa pada saya ya. Udah cukup banyak ya. Jadi di sini teman-teman lebih bagus Anda tidak perlu mengirim pulsa ke nomor WA saya ini. Cukup saja Anda membayar saya bayaran ke transfer BCA saja ya teman-teman. Nah, tapi di sini bayaran saya tidak meminta harga tarif ya. Harga bayaran semampu Anda ya. Anda membayar 50.000, 75, 100.000, saya akan tetap menerima ya. Karena di sini teman-teman saya pun juga tahu, saya pun juga bisa merasakan bahwa Anda semuanya juga banyak mengalami hal kesusahan dan penderitaan ya, sering jatuh bangun, sehingga Anda selalu mendapatkan hal yang tidak diinginkan ya. Apapun tidak bisa berkembang pesat, Anda hanya bisa membuang waktu dan membuang rezeki harta warisan orang tua ya. Nah, jadi di sini teman-teman, untuk magic money itu memang saya tidak memaksa Anda untuk membuat ya. Memang kalau misalnya harganya yang sudah saya tertera untuk magic money, kalau Anda tidak cukup untuk membuat magic money ya tidak masalah ya teman-teman. Tapi ya mohon maaf ya teman-teman, untuk magic money saya tidak ada unsur paksaan ya. Jika memang harga tarif yang saya tentukan ya, yang sudah saya setara di video ya, magic money ini kalau misalnya cukup mahal ya tidak usah dibuat ya teman-teman, karena memang saya tidak ingin melakukan unsur paksaan untuk melakukan magic money ya, karena memang magic money ini saya meminta bayaran harga tarif itu yang saya tentukan, bisa Anda pakai ya sampai Anda ingin pakai loh ya. Jadi di sini magic money itu bisa membawa ke hal keuntungan yang positif
ya. Oke, di sini teman-teman sudah cukup jelas ya harga bayaran dan harga tarif ya. Itu semampu Anda, tapi kalau untuk Magic Money sudah ditentukan harganya ya. Jadi teman-teman di sini jika ada pertanyaan boleh ditanyakan ke saya untuk solusi kemudahannya bagaimana ya, sehingga Anda bisa menjalankan lebih baik lagi ke depannya. Oke, sampai di sini dulu hasil ramalan saya untuk YouTube untuk kalian semuanya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.